Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak mau nanya nih kepada anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat-sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, ya, coba kalian perhatikan di daerah tempat duduk kalian, di bawah, di meja, apakah sudah bersih atau ada sampah-sampah? Dikondisikan terlebih dahulu ya. Ya, kelas kita bersih dan kita belajar dengan nyaman. Gimana, sudah bersih semua? Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, pada bapak kelas silakan disiapkan kelasnya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa mulai. Baik, anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terutama kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa dan masih berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka Thalibul Ilmi, menuntut ilmu. Kemudian
Febrian Jailani, Afgan Susilo, Ganda Triansyah, Abdelio, Anggraini Putri, Ar-Razaki Arifah, Bayu Indra, Hadir Pak. David Muhammad, Dimas Darmawan, Zuhri Bakhtiar, Edi Fadliansyah, Eriadi Saputra, Fauzi Afrizani, Fajra Sri Aulia, Febrian Linuta, Gavin Dita, Keita Agustina, Luki Alan, Mario Fernandez, Masya Ashifa, Muhammad Zainul Huda, Hadir Pak. Muhammad Nur Mahendra, Mofid Dafa Sajid, sudah ada ya? Ada terang ya? Apa? Muhammad Alif Yunus, Muhammad Rizki Aldiansyah, Naufal Ifandi, Okta Bianca, Radit Kurniawan, Raffi Yoga, Rafli Arfan, Rafli Al-Maliki, Raihan Pratama, Rama Suhendra, Hadir Pak. Rido Bakhtiar, Siti Yundani, Susilo Eko. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Baik, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, nah Bapak akan merefleksi dahulu pelajaran kita yang sebelumnya, materi sebelumnya, ya. Nah, coba kalian sampaikan atau kesimpulan dari materi kita yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Coba siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Baik. Ada lagi yang lain yang bisa menyampaikan kesimpulannya
sebelumnya. Oke, beri aplaus dulu pada teman-teman. Ya, nanti materi kita sebelumnya yaitu berkompetisi di dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi kita sebagai umat Islam ini harus memiliki jiwa yang berlomba-lomba atau berkompetisi di dalam berbuat kebaikan. Karena kenapa? Karena kebaikan itu adalah ajaran yang diajarkan oleh agama kita, yaitu berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada sesama manusia, kepada makhluk yang lain. Kemudian juga seorang muslim itu harus mempunyai jiwa etos kerja. Nah, tadi yang sudah dijelaskan temannya tadi, ya, yaitu memiliki jiwa disiplin yang tinggi, rasa tanggung jawab, kemudian apalagi amanah, kemudian apalagi bersungguh-sungguh dalam bekerja, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya, jadi Bapak ini ada satu pertanyaan nih buat kalian semua. Kita sering dengar ungkapan yaitu Islam KTP, ya, Islam KTP. Nah, sekarang Bapak mau nanya, menurut kalian apa sih sebenarnya? Apa sih itu yang dinamakan dengan Islam KTP? Coba siapa yang bisa nyampaikan? Nah, bagus. Coba dari sana dulu. Islam KTP itu orang yang memiliki KTP beragama Islam tetapi tidak menjalankan Islam. Mempunyai KTP agama Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Bagus. Silakan. Orang yang beragama Islam tetapi tidak sholat. Beragama Islam tapi tidak sholat. Apa lagi? Islam KTP yaitu orang Islam yang lemah imannya. Islam KTP adalah orang Islam yang imannya lemah. Ada lagi yang lain? Nah, silakan. Baik, semua yang kalian sampaikan benar, luar biasa. Beri aplaus. Kita sering dengar istilah Islam KTP, yaitu orang agama Islam tetapi tidak melaksanakan sholat, disampaikan teman tadi. Kemudian beragama Islam tapi melanggar syariat Islam, melanggar apa yang dilarang dalam ajaran Islam, berbuat maksiat, ya. Kemudian juga Islam KTP adalah orang Islam yang mempunyai iman yang lemah. Jadi semua benar, ya, semua benar. Nah, jadi orang Islam KTP ini intinya orang Islam ini mempunyai iman yang lemah. Benar kata teman kita tadi. Imannya lemah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam seperti sholat, seperti puasa, ya, seperti dan perbuatan-perbuatan ibadah yang lainnya. Dan juga dia karena imannya lemah, dia juga melanggar aturan-aturan atau ajaran-ajaran Islam. Contohnya Islam melarang kita mencuri, tapi kita mencuri. Juga berbuat maksiat, minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Baik. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini
Yaitu kita masuk kepada Syu'abul Iman. Nah, kita akan membahas itu yang namanya iman itu. Dan tadi dibahas orang yang Islam itu imannya lemah. Nah, kita akan bahas itu. Apa itu iman? Jadi materi kita sekarang itu adalah Syu'abul Iman. Dan ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu berkompetisi di dalam berbuat baik, dalam kebaikan dan etos kerja. Dan berkompetisi dalam berbuat baik dan etos kerja ini juga harus berlandaskan dengan iman. Ya, berlandaskan dengan iman. Baik. Sekarang pertanyaan Bapak, apa itu yang dikatakan dengan iman? Siapa bisa memberikan penjelasan? Ini materi kita sekarang ini. Ya. Apa itu iman? Iman adalah suatu kepercayaan terhadap agama. Baik, yang lain? Yang lain ada yang bisa menyampaikan apa itu yang dikatakan dengan iman? Baik, iman itu adalah keyakinan kita di dalam hati. Ya, tentang adanya Allah, tentang adanya malaikat, tentang adanya Rasul. Ya, yaitu keyakinan di dalam hati terhadap agama kita. Benar. Kemudian yang diungkapkan dengan lisan, perkataan. Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-iman ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian diungkapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, sekarang seperti yang kita udah ketahui, yang udah kita pelajari, yang kita pelajari waktu di SMP, waktu di SD, itu ada pilar-pilar iman. Ada berapa pilar-pilar iman itu? Yang kita kenal dengan rukun iman. Ya, apa saya itu rukun iman yang pertama? Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab, Rasul. Kemudian apa lagi? Iman kepada hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu yang kita kenal dengan juga takdir, ya, takdir baik atau takdir buruk. Itulah pilar-pilar dari iman. Nah, sekarang kita masuk kepada suatu iman. Nah, materi kita hari ini adalah yaitu tentang suatu iman. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis makna suatu iman, kemudian mempresentasikan makna dari suatu iman, kemudian meyakini bahwa iman ada banyak cabangnya. Kemudian yang selanjutnya membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman di dalam kehidupan. Nah, itu tujuan
dijelaskan, yaitu iman itu keyakinan dalam hati, diungkapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Nah, yang tiga ini adalah cabang utama iman. Nah, yang tiga ini juga terdiri dari cabang-cabang lagi yang berkaitan dengan hati, kemudian yang berkaitan dengan lisan, kemudian yang berkaitan dengan amal perbuatan. Nah, baik. Jadi sekarang Bapak akan memberikan kepada kalian tugas diskusi kelompok, yaitu membahas tentang suamul iman atau cabang-cabang iman, di mana ada tiga yang berkaitan dengan hati, lisan, kemudian amal perbuatan. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing tentang suamul iman. Ya, kalian jabarkan itu apa suamul iman dan cabang-cabangnya. Kalian boleh lihat di buku, kemudian di materi yang sudah Bapak share, yang Bapak info di grup info. Silakan kalian buka, ya. Nah, mulai diskusi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik. Nah, nanti kalian akan diskusikan tentang cabang-cabang iman tersebut. Setelah itu, kalian akan Bapak akan putarkan nanti video, ya. Video yaitu video tentang kehidupan. Video tentang kehidupan di mana di dalam video tersebut ada kaitannya dengan materi kita, yaitu suamul iman. Nah, Bapak akan putarkan video tentang kehidupan itu, kemudian kalian telaah video tersebut dengan teman-teman satu kelompok, dan kalian ambil hikmah dari video tersebut, yaitu menceritakan tentang apa, kemudian kaitannya dengan suamul iman ini apa di dalam video tersebut. Apakah yang di dalam video tersebut ada hal-hal yang sesuai dengan suamul iman, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai suamul iman? Nah, kalian telaah di video yang Bapak putarkan ini, ya. Nah, sekarang kita saksikan dulu video yang akan Bapak putarkan ini, ya. Nanti kalian telaah videonya. Ayo anak-anak, kita mulai pembelajaran pagi ini ya. Diki, turunin kaki kamu dari meja dan duduk yang benar. Alah, bisik. Diki, ini sekolah, ada aturannya. Ayo turunin kaki itu. Pak Budi ini suaranya aja ya. Apa apa aja? Biar bapak saya kotak aja di sini. Ya sudah, ayo anak-anak, buka buku matematika kalian halaman 10 ya. Nah, gitu dong. Mas banget. Itu lagi ya. Ciki merupakan anak dari seorang rakyat daerah yang sangat kaya raya. Kehidupan mewah itu menjadikan Ciki sebagai anak yang manja, nakal dan tak tahu diri. Sudah tidak lagi beberapa kali orang tuanya dipanggil ke sekolah. Dia juga selalu memanfaatkan privilege orang tuanya untuk berbuat moral dan tidak patuh terhadap gurunya, membuat dia juga tidak disukai oleh teman-temannya. Nah, gimana sekolahnya? Biasa aja, Pak. Kok biasa aja? Aduh, aku tuh malas sekolah, Ma. Bosan. Wah,
Kalau bosan, berarti gurunya yang nggak bisa ngajar tuh. Siapa itu nama gurunya? Kalau sampai di sekolah. Daripada gitu, mending orang beli nangkur deh, biar jadi semangat sekolahnya. Alah, bisa aja kamu. Oke, bisa dapat ini kopi yang terbaru deh. Saya dia, harus ini nggak ke sekolah. Asik, bisa buat tur. Maksudnya bisa buat sekolah nih. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Suyani. Saya guru matematika baru kalian. Loh, emangnya Pak Budi kemana, Bu? Pak Budi masih mengajar di sini kok. Cuman karena saya guru PPL baru, saya ditugaskan untuk menggantikan Pak Budi sementara. Baik anak-anak, kita mulai kelas ini dengan ujian dadakan. Gak asik banget, baru masuk udah langsung ujian. Oke, langsung aja. Kamu mau ajar kata-kata dari ibu? Kalau kamu gak mau ikut, keluar aja dari kelas ini. Bakal susah naik kelas lo ya. Ibu tahu saya anak siapa? Bapak saya tuh yang punya wilayah daerah sini. Dan atur sekolah ini. Gaji ibu juga dari duit bapak saya. Dasar baru-baru miskin. Siapa namamu? Diki, emang apa? Diki, kamu hanya punya dua pilihan. Kamu kerjakan ujian ini, atau berdiri hormat ke bendera sampai jam pulang sekolah. Ibu yakin mau ngomong aku? Silahkan. Bakal dilaporin ke bapakku. Jangan harap ibu bisa ngajar lagi habis ini. Astaga, anak zaman sekarang berani sekali ngelakuinnya. Apa di rumah dia nggak diajarin sopan santun ya? Permisi Pak Budi, saya mau ngobrol sebentar sama Bapak boleh? Boleh, mau ngobrol apa, Bu? Gimana tadi hari pertamanya ngajar? Alhamdulillah, lancar Pak. Cuma tadi ada satu anak yang mau saya hukum, tapi sepertinya anaknya benar sekali. Mungkin saya harus sedikit keras Pak. Yang mau ibu hukum tadi, namanya Diki bukan ya? Iya betul Pak. Kok Bapak tahu? Wah, pasti sejak ini keterangan pengadilannya ya? Sebenarnya kami para guru sudah mencoba untuk menasihatinya, tapi karena dia bebal, kami memilih untuk menyerah saja. Lebih baik fokus ke anak-anak yang lainnya. Kenapa Pak emangnya kalau boleh tahu? Jadi, dulu orang tua Kak Diki sudah beberapa kali kami panggil. Namun, karena ayahnya adalah hakim terkenal, kita para guru dipaksa untuk mentoleransi sikap anaknya di sekolah. Bahkan, orang tuanya membuat tuntutan agar anaknya tidak pernah dihukum. Jika dihukum, maka kitalah yang akan dikasuskan. Oh, begitu ya Pak. Tapi ini demi masa depan Diki sendiri kan? Gak mungkin selamanya dia akan bergantung ke orang tuanya. Benar, demi kebaikannya, seseorang harus menegur anak itu. Apa jadinya anak ini di masa depan jika dibiarkan seperti ini? Makasih ya Pak infonya. Saya juga bakal berusaha membimbing Diki supaya dia jadi lebih baik ke depannya. Aku bakal lapor ke papa. Biar baru-baru itu tahu rasa. Berani-beraninya dia sama aku. Aduh Mas, gimana sih? Orang lagi dengar saya kok mata aja. Lihat nih, Mas siapa ini kok? Mas harus ganti rugi. Kalau nggak mau, saya videoin itu Masnya biar viral. Loh, kok jadi berapa ya kamu? Kan yang luka saya. Lagian berhenti kok sembarangan. Saya lapor polisi loh. Alah, bocah. Lapor aja saya ke polisi. Gak diambil fotomu. Masih SMP aja kok kayak kaya, oke. Apaan ini bukan lapor kamu? Papa saya hakim loh. Saya bisa bikin kamu tidur di penjara besok. Aduh, mampus. Artinya hakim. Ya wis nih, kita damai aja di mana. Toh bapak saya juga gak harus amat. Ini deh, buat biaya berobat, mau diterima ya. Saya cuma ada segini. 250.000. Kamu kira masih cukup? Nih, ambil lagi. Aku nggak butuh uangnya segini. Sana pergi. Sebelum aku laporin ke orang tua. Oh, baik, saya terus sekarang.
Ada aja. Untuk saudara aku gak bakal laporin ke orang tua aku. Yang ada, aku gak boleh naik motor lagi nanti. Udah, aku pulang aja. Berdarah. Tapi kayaknya gak parah. Bentar. Aku ada ide. Setelah mengalami persidangan panjang, akhirnya pengacara Otto Hasanuddin mampu membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan bukan tersangka atas kasus kopi sianida yang baru-baru ini trending. Wih, gila. Otto ini gak tahu takut ya. Berani banget orang ibunya power kayak gitu. Tuh kira-kira bayar waktu berapa ya sampai bisa menang situ? Ya jelas apa, pasti bayarannya udah bukan jutaan lagi, bisa ratusan juta, bahkan mungkin bisa di atas itu. Apa Diki kita suruh kuliah hukum aja ya? Kan lumayan tuh kalau bisa jadi kayak Pak Otto. Wah, ini bagus Pak. Pak, Mah, kepala aku sakit. Ya ampun, Ricky, kenapa kepalamu berdarah? Sini, Mama lihat. Astaga Diki, kamu jatuh dari motor? Bukan jatuh, Pak. Ini gara-gara gue baru sekolah. Dia mukul aku bahkan gak sekali sampai berdarah. Aduh. Apa? Dipukul guru sampai begini? Kamu ngapain sampai dipukul? Aku cuma hanya soal itu gak sampai gak ngerti. Tapi dia marah dan langsung mukul aku, Mah. Guru macam apa yang dari mukul mulutnya sampai berdarah? Ini gak bisa dibiarin. Sabar ya nak, kita gak akan diam saja. Papa kamu akan sini. Dia telepon kepala sekolahnya sekarang juga. Besok kita akan somasi guru itu. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Betul Pak. Diki, kamu tenang saja ya. Mama akan obati luka kamu. Dan kita akan pastikan kamu mendapat keadilan. Iya mah. Lihat saja besok. Guru itu pernah terlibatnya. Bu Suryani, apa-apaan ini? Anak saya pulang-pulang kepalanya berdarah. Dia bilang kalau Anda telah mempermalukan dan memukulnya. Kami nggak bisa terima ini. Kami akan laporkan ini sebagai tindakan kekerasan terhadap anak-anak di bawah umur. Ibu nggak tahu kalau ada undang-undang perlindungan anak. Pak, Bu, saya tidak pernah melakukan hal yang Anda tuduhkan. Semua interaksi saya dengan Diki selalu dalam konteks pendidik, tidak lebih. Perihal lukanya, saya tidak pernah sekalipun melukai anak didik saya. Alah, sudahlah Bu, jangan beralasan. Kami punya kenalan pengacara yang bisa menyeret Anda ke meja hijau. Karena kamu mau ini jalur hukum. Apakah itu bukti konkret bahwa saya melakukan kekerasan terhadap Ricky? Loh, jadi menurut Anda, anak saya yang bohong. Kami bisa buat laporan resmi loh. Dan Anda akan menghadapi konsekuensinya. Ya silahkan Pak, Bu, jika itu yang Anda anggap perlu. Namun, saya juga berhak melindungi nama baik saya. Jika tidak ada bukti, tuduhan yang Anda ajukan bisa dianggap sebagai fitnah. Dan itu juga ada konsekuensi hukumnya. Ini guru kok pinter sih jawabnya? Kayak orang hukum. Gak bisa diintimidasi kayak guru yang lain. Udah Pak, laporin aja. Sekalian dijeblosin ke penjara. Kamu nggak tahu siapa saya. Saya ini penguasa hukum di daerah sini. Sudahlah, gak usah banyak ngomong. Kita lanjutkan di pengadilan. Saya pastikan Anda membusuk di penjara. Mampus kamu. Astagfirullah, sepertinya sedikit baru kalau didikan dari masa keluarganya. Jadi kasihan sama masa depannya. Sidang hari ini dimulai. Silakan hadirkan kuasa hukum masing-masing. Yang mulia, kami siap membuktikan bahwa klien kami benar dan menuntut keadilan atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa Ibu Suyani. Baik, sekarang giliran dari pihak terdakwa Ibu Suyani. Iya Pak, kuasa hukum saya baru datang. 3 menit lagi sampai. Bisa bayar pengacara dia. Guru kan gajinya dikit. Alah, paling pengacara gratisan. Itu bukannya itu. Tidak mungkin. Kenapa dia bisa di sini? Maaf atas keterlambatan saya yang mulia. Saya adalah pengacara pendamping untuk Ibu Suyani. Nama saya Okto Hasanuddin.
Ah, itu kan pengacara terkenal yang kita lihat dulu kemarin. Kok bisa dia menampingi guru itu? Iya, nggak mungkin dia bisa bayar Pak Okto. Siapa sebenarnya guru wanita itu? Maaf yang putra Dek, susah tahu dari taksi orang lain. Dulu kakak ini menang-menang di daerah terpencil, pakai telat segala. Suryani merupakan anak dari keluarga hukum terkenal di Indonesia. Ayahnya merupakan seorang hakim negara, lalu ibunya merupakan seorang notaris. Tak hanya itu, keluarga besar Bu Suryani juga bergerak di bidang hukum yang terkenal tekun dan anti korupsi. Suryani seringkali mengikuti ayahnya saat bekerja di persidangan. Dari situlah, Bu Suryani juga mengenal istilah-istilah hukum dan bagaimana hukum Indonesia bekerja. Namun, karena passionnya bukan di bidang hukum, Suryani memilih karir di bidang yang dia sukai, yaitu pendidikan. Suryani tumbuh menjadi pribadi yang sangat pintar, tegas dan disiplin. Dia juga menyukai mengajar di daerah terpencil atau bisa mengetahui pemerataan pendidikan di daerah-daerah. Oleh karena itu, ketika saat ini terkena masalah dengan keluarga Pak Rizwan, ia meminta bantuan kakaknya yang bernama Otto Hasanuddin, yang merupakan pengacara dari Republik Indonesia untuk membelanya. Dengan ini, sidang resmi dimulai. Yang mulia, menurut laporan yang kami dapatkan dari berbagai pihak, terdakwa Ibu Suryani telah melakukan pemukulan terhadap muridnya sendiri, yaitu saudara Kiki, anak dari Pak Rizwan, sampai kepalanya berdarah. Tindakan ini sangat melanggar etika pendidikan dan termasuk kekerasan pada anak di bawah umur. Berdiri di atas kelas. Saudara Kiki tidak hanya dipermalukan di depan teman-temannya, tetapi juga mengalami trauma psikologis. Apakah ini disebut sebagai tindakan seorang pendidik yang bertanggung jawab? Seorang guru yang seharusnya menjadi teladan justru mempermalukan muridnya dengan cara yang kasar. Bagus. Kita harus menjalankan perusahaan itu sampai dipenjara. Ini terbang-menang lagi seperti biasa. Bodoh banget tadi sempat khawatir gara-gara dia pakai pengacara terkenal. Yang mulia, saya di sini untuk menyampaikan kebenaran yang mungkin telah disalahpahami oleh banyak pihak. Klien saya, Suryani, tidak pernah menghukum Diki secara fisik. Bu Suryani hanyalah menegur dengan tegas serta memperingatkan konsekuensi dari tindakan indisipliner. Semua ini dilakukan untuk membentuk rasa tanggung jawab dalam diri Diki. Yang mulia, saya ingin memanggil saksi yang akan membuktikan bahwa klien saya, Ibu Suryani, tidak bersalah. Silakan, panggil saksinya. Loh, kok ada saksinya segala? Kamu pas dipukul gurumu itu ada yang lihat nggak? Enggak ada mah, itu pas kelas ada orang. Awas saja ya kalau ada guru lain itu saksi memudahkan. Aku akan buat mereka kehilangan pekerjaan. Itu bukan supir angkot aku tabrak kemarin. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Rudi, saya seorang supir angkot. Coba ceritakan kejadian Anda bersama saudara Diki kapan hari. Jadi, Diki kemarin menabrak angkot saya sampai bengkok. Karena dia nggak pakai helm, kepalanya sempat berdarah juga. Dia yang nabrak, tapi dia yang marah-marah sambil mengancam mau menjarakan saya. Wah, ngomong doang gak ada buktinya. Pasti kamu orang bayaran ya? Aku tuntut juga kamu nanti. Halo tenang. Pengakuan saudara Rudi ada bukti konkretnya. Mohon izin memutar video yang mulia. Apaan ini bertahun-tahun? Sama saya hati bro. Saya bisa dibilang di penjara besok. Sampai aku telah berlipat dan namanya. Halo tenang. Halo tenang. Diki, apa maksud semua ini? Anu Pak, Kamu bohong sama papa? Hah? Yang mulia, kasus ini sudah jelas. Yang pertama, pihak penuntut telah membuat laporan palsu karena mengatakan bahwa luka yang dialaminya berasal dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Bu Suryani. Kedua, terlihat dari video di atas bahwa saudara Diki telah menyalahgunakan kekuasaan orang tua sebagai orang hukum. Ketiga, saudara Diki telah mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm yang tentu melanggar aturan hukum. Dan
dan selama persidangan ini pihak penggugat tidak menyertakan bukti konkret atas dugaan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Pak Bini, lakukan sesuatu dong. Aduh, nggak bisa Pak. Itu buktinya sudah sulit sekali. Kita harus mengalah. Dengan ini saya nyatakan Ibu Guru Suyani tidak bersalah. Sidang pada hari ini sudah ditutup. Aku beli minum dulu ya, Dek. Jangan lupa takbirannya lo. Beres mah, Kak punya. Aku pakai duitku ya Kak. Duit pengacara Anda kan nggak habis-habis. Dasar adik lo, Dek. Bu Suyani, kamu boleh menang dan sombong kali ini. Tapi lihat aja, kamu gak akan betah mengajar secara terus-terusan. Nggak sampai 1 bulan, pasti sudah dipecat. Maaf Bapak Ibu, tapi daripada guru sekarang yang seperti saya, lebih baik fokus pada kasus Bapak Ibu selanjutnya. Apa maksudmu? Ketika di sekolah kemarin Bapak mengajar saya, ada beberapa murid yang menentang dan memviralkan kejadian tersebut. Apalagi Bapak berkata bisa menguasai hukum di sini. Video tersebut sudah sampai ke pusat dan Bapak sedang dalam penyelidikan. Coba cek TikTok mah. Bentar Pak. Saya sangat menyesalkan ada oknum hakim di daerah yang semena-mena seperti ini. Bahkan mengaku bisa memainkan hukum. Anak-anak tersebut saat ini sedang dalam penyelidikan. Ya ampun Pak, gimana ini? Bu Suyani, maafkan saya ya. Ibu bisa menyelesaikan ini kan? Pakai klarifikasi atau apapun itulah. Tolong Bu, tolong. Saya sudah memaafkan Ibu dan Bapak secara pribadi. Namun, saya tidak bisa menghentikan proses hukum yang sudah berjalan. Apalagi, ini sudah tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Ini semua karena saya pun Bapak sendiri. Tolong Bu Suyani, demi masa depan Diki dan keluarga kami. Iya Bu, kemarin saya marah-marah, hanya emosi sesaat. Tolong ya Bu. Loh, Bapak Ibu gak perlu takut. Kalau memang kemarin hanya emosi saja, berarti kan itu aman kalau diperiksa. Ya udah deh, ayo pergi. Baik Pak, Bu, saya permisi dulu. Video barang-barang yang viral itu akhirnya membuat pihak kejaksaan melakukan investigasi. Pak Risman dinyatakan melanggar hukum karena menerima suap dengan total miliaran rupiah dan harus menetap di penjara selama 5 tahun. Seluruh aset hartanya disita, termasuk rumah dan kendaraan. Assalamualaikum. Baik. Jadi dari video yang kalian tonton tadi banyak terkandung hikmah ya, hikmah yang bisa kalian jadikan sebagai apa ya, pedoman atau pengalaman hidup. Nah, tugas yang Bapak berikan tadi yaitu kalian diskusikan dulu tentang Syu'abul Iman itu, pembagian dari Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Kemudian setelah itu kalian telah tentang video yang barusan kalian tonton, ya, itu menceritakan tentang apa itu. Dan kemudian kalian kaitkan dengan materi yang kita pelajari yaitu tentang Syu'abul Iman. Ya, tentang Syu'abul Iman. Dan silakan dikerjakan pada lembar KPD yang telah Bapak bagikan. Ya, nanti kelompok-kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Paham ya? Baik, silakan dikerjakan untuk diskusi kelompoknya. Nah, silakan diskusi. Lanjutkan diskusinya.
di tiang bendera. Akibat itu orang tuanya tidak terima dan menyalahgunakan kekuasaan hukumnya, dan sesuka-suka hati anak itu tidak menghargai gurunya, yaitu gurunya bernama Ibu Suyani. Ada tambahan? Ada nih. Silakan. Silakan diri. Diri nama. Oke, ada lagi? Baik, silakan ditutup presentasinya. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok kita, ya, karena waktu kita yang terbatas. Nah, kelompok lain akan kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan, ya. Pertemuan kita minggu depan disiapkan presentasinya. Baik, Bapak akan merevisi pelajaran kita hari ini, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu tentang kelompok 5, ya. Kelompok 5 itu ada 3 yang berkaitan dengan hati, itu ada berapa tadi? 30, yang berkaitan dengan lisan ada 7, berkaitan dengan nama perbuatan ada 40. Jadi ada 47 cabang-cabang iman yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, di dalam video yang ditelaah tadi, nah kaitannya dengan suatu iman seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, bahwa yang diperankan oleh Ibu Suyani ini adalah mencerminkan nilai-nilai suatu iman, baik itu yang sesuai dengan berkaitan dengan hati, dengan lisan, dengan amal perbuatan. Yang berkaitan dengan hati, dia mempercayai bahwa adanya Allah, adanya malaikat, dan berbuat berbuat baik kepada sesama manusia, kemudian berbicara yang baik, bertutur kata yang lembut, sabar, kemudian apa lagi, dan banyak, yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai suatu iman. Kemudian yang sebaliknya, yaitu siapa yang diperankan anak yang bernama Diki tadi itu, ya. Diki yang bersama orang tuanya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai suatu iman, sangat bertentangan dengan nilai-nilai suatu iman, di mana dia berkata-kata yang tidak baik, kemudian menfitnah, kemudian orang tuanya tidak amanah, kemudian apa lagi? Dia tidak meyakini bahwa amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Adanya neraka tempat pembalasan. Amal-amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Perbuatan yang buruk, kejahatan, maksiat dan lainnya akan masuk ke dalam api neraka. Jadi itulah di antara nilai-nilai suatu iman yang terkandung di dalam video tersebut, maupun yang tidak sesuai dengan suatu iman. Baik,
waktu yang terbatas, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.